Oke, sekarang antar kita deh. Ya. Kalau boleh jujur nih, apa sifat atau sikap dari pasangan kamu yang kayaknya sama terus dari dulu sampai sekarang yang membuat itu gagal? Apa ya? Yang sama terus ya? Sifat terlalu sering minta dikabarin. Apa ya? Kayak clingy. Manja. Pacar kamu yang clingy? Atau Iya. kamu yang clingy? Dia. Oh. Tapi bisa juga dari aku gitu. Mesti kalau yang dari aku gitu, aku ngerti juga sih. Oke. Tapi kalau yang sama, kalau kamu tadi tanya sifat apa dari pasanganku dulu yang kamu kira sama, yaitu manja clingy gitu. Dan manja sih oke gitu, cuman kayak over manja gitu. Ya. Oke, ini aku udah mulai menebak-nebak pola attachment style kamu. Attachment itu apa lagi? Ki apa meneh? Ki bos. Nanti. Tolong. Nah, kalau aku itu nggak suka diposesifin. Oke. Walaupun kalau PDKT itu aku ngerasa kayak, iya aku suka deh dimarah-marahin gini, berarti dia perhatian. Tapi kok marah-marah mulu? Kan Ya kan yang namanya berlebihan itu nggak baik. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kita nih sebenarnya tipikal orang yang avoidant attachment. Kayak kita tuh awalnya ya tadi pakai persona, kita perhatian sama mereka, kita memberikan perhatian sama mereka, kita memberikan closure atau kedekatan sama mereka. Aku bakal ada buat kamu terus. Tapi karena emang dasar kepribadian kita avoidant atau menghindar, itu tuh kita ngerasa kayak kayaknya ini berlebihan deh kalau aku ngabarin ini terus. Ini kayaknya aku berlebihan deh kalau aku kayak gini terus ke dia. Terus yang awalnya kita ngasih perhatian tapi tiba-tiba kita pergi, dianya kan juga bingung kok berubah sih? Ya ternyata emang dasarnya kita avoidant, dasarnya kita menghindar dan tidak mau kedekatan yang benar-benar dekat karena kita tahu punya prioritas yang lain gitu. Udah dong, kamu udah diem aja gitu. Yang penting aku di sini setia sama kamu. Iya, nggak ngapa-ngapain gitu kan? Aku fokus sama pekerjaanku, kelar gitu. Tapi karena awalnya ini kita ngasih janji sama sesuatu hal yang itu bukan kita banget, kita yang kewalahan. Kamu kayak marah-marahin aku deh di sini. Tapi sumpah, aku ngerasa dimarahin di sini. Ya enggak juga sih. Karena ya itu. Ya makanya itu tadi aku bilang, kayaknya aku udah mulai bisa meraba-raba deh pola kamu kayak gimana gitu. Bahkan aku sebagai temen pun aku ngerasa kayak, wah kamu nih perhatian banget ya sama aku, kayak oh aku nyaman nih sama perhatian yang kayak gini gitu. Kamu ngabarin aku terus kamu kayak marahin aku terus, kamu tuh harusnya kayak gini. Oke siap bos gitu kan. Tapi ketika aku dengar sama pengalaman kamu, oh mungkin suatu hari nanti Mas A ini bakal kayak pergi dan menjauh ya. Atau bakal ngerasa kayak, oh yang dulu udah aku berikan, sekarang kamu tinggal sendirilah. Aku fokus sama iniku dulu, kamu udah bisa sendiri, udah gas sana sendiri gitu. Tapi kamu bisa sendiri kan? Ya, Dia karena bisa. aku emang tadi dasarnya aku avoidant, jadi ya udah aku udah bersiap kamu bakal meninggalkan aku gitu. Tadi kamu bilang namanya attachment style. itu apa sih? Attachment itu apa? Lampiran. Email dong. Kebanyakan kerja. Attachment itu kelekatan. Style itu pola. Pola kelekatan. Pola kelekatan itu dari mana? Pola kelekatan adalah sebuah kebiasaan atau bagaimana kita melihat relasi. Yang itu tuh kita pelajari waktu kecil dulu. Waktu kecil, oke. Melihat relasi dari mana, dari siapa? Kita waktu lahir di dunia ini dengan dunia yang baru, kita nggak tahu apa-apa. Yang ngajarin dunia ke kita itu siapa? Bapak ibu lah. Bapak ibu kita. Dengan begitu kita mengenal, oh disayangnya ibu tuh gini ya, oh disayangnya bapak tuh gini ya, oh jadi anak yang berharga atau pantas untuk dicintai itu begini ya. Oke. Sehingga pola yang kita kenali waktu kecil itulah yang akhirnya melekat sampai saat ini kita dewasa dan melihat relasi cinta. Jadi cukup banyak juga permasalahan yang hadir
tentang relasi cinta ini hadirnya dari pola pengasuhan. Oh, ada begitu ya? Bisa. Dan itu cukup banyak. Oh, Aku punya luka ini ternyata karena aku dulu berharap orang tuaku gituin aku, tapi ternyata enggak. Ya kamu tadi sempet spill dikit. Ya. Aku waktu kecil jarang dapat sentuhan fisik dari orang tua dan segala macemnya. Terus di situ aku melihat yang sekarang tuh aku harus dapatin itu. Iya, gitu. dan ketika aku nggak dapetin itu, kayaknya aku belum ngerasa cinta itu utuh dan kayaknya LDR tuh bukan kunci utama hubungan yang pengen aku rasakan deh gitu. Karena aku nggak bisa menggapai itu dari LDR. Dari orang tua juga gitu ya berarti. Oke, dari orang tua ini agak banyak juga nanti kayaknya. Dan berat juga. Berat juga ya ngomongin, berarti kan itu ngomongin masa lalu ya, pola pengasuhan, mungkin bisa malah sampai ke apa ya, kalau orang sekarang bilang itu trauma atau apa, bisa juga trauma masa kecil dan segala macamnya, luka masa kecil ya, gitu. Tapi gini, sebelum masuk ke bahasan orang tua, kamu pernah dengar gak lagunya? Ini aku dengernya sih dari Endang Sukamti. Oh. Yang judulnya tuh Terlatih Patah Hati. Oke. Lagunya ada sebuah lirik di situ, ada beberapa lirik di situ yang cukup menarik perhatianku ketika aku dengerinnya, tapi aku agak lupa liriknya, aku bacain dulu. Oke. Jadi di lirik, sambil nyanyi ya? Iya. Siap. Gimana nih? Lirik lagu itu tuh, lagunya The Rain feat Endang Sukamti. Oke. Jadi ada lirik tuh, terima kasih kalian barisan para mantan. Tahu kan? Dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Ini belum jadi pacar mungkin ya? Tanpa sempat aku miliki, itu kan belum berhubungan gitu kan. Okay. Terus tak satu pun yang aku sesali. Yo. Apa? Hanya membuatku semakin terlatih. Oi, begini rasanya terlatih patah hati. Dari lirik itu gitu kan, aku tuh sempat kepikiran apakah ini adalah lagu orang-orang yang sudah berulang kali merasakan patah hati, merasakan pedihnya mencintai orang yang salah, gitu kan. Iya. Terus apakah gimana ya ngomong ya? Iya, mereka ini apakah ini orang ini memang sudah terlatih patah hati berulang kali dengan cerita mencintai, dengan narasi mencintai orang yang salah, dan penyebabnya itu opo biasanya ketika orang sudah mendaku bahwa aku adalah orang yang berulang kali, aku adalah orang yang terlatih patah hati gitu kan, dan aku adalah orang yang berulang kali mencintai orang yang salah, dan aku bangga dengan itu, tapi dan kita saja nih loro gitu kan. Gitu tuh, itu masuk ke yang kamu jelasin tadi soal attachment style gitu juga nggak sih, atau ada penyebab lainnya nggak sih? Kenapa sih orang-orang ini bisa sebegitu kuatnya, kemudian bisa sebegitu bisa sebegitu bangganya ketika dia berulang kali mencintai orang yang salah dan sudah terbiasa terlatih patah hati. Nah, gini Mas, aku pernah baca sebuah artikel tentang failure, kegagalan. Oke. Kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah tidak belajar dari kegagalan itu. Bisa jadi di lagu ini kita hanya memahami bahwa kita berulang kali jatuh cinta, tapi kita tidak sempat memaknai kenapa kita jatuh cinta pada orang yang salah berkali-kali. Stop. Quote. FYP. Quote. Iya nggak sih? Kayak contohnya nih, LDR. Berulang kali LDR. Aku nggak suka kalau kamu bilang LDR terus matanya ngelirik ke aku. Oke, aku ngelihat kamera. LDR nih. Berulang kali LDR, tapi dia ngerasa kok kayaknya nggak cocok aja ya. Kenapa? Udahlah, aku nggak mau LDR, tapi kayaknya LDR seru gitu. Daripada kita menyalahkan LDR itu,
bagaimana kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang benar-benar aku butuhin dalam hubungan itu? Kenapa sih kok kayaknya LDR tuh selalu gagal? Aspek yang mana sih yang aku kurang di LDR itu? Kayaknya komunikasi juga bagus. Aku ngomong ke dia, dia ngomong ke aku juga bagus. Kejelasan juga bagus. Tapi kok ada yang kurang ya? Apa? Instead of kita menyalahkan kegagalan itu, bagaimana ketika kita mencoba untuk mendefinisikan ulang sebenarnya kegagalan yang gimana sih yang perlu kita perbaiki lagi? Oh, oke. Atau apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam hubungan itu, kok rasanya kayak selalu aja ada yang kurang Iya, dari iya. kemarin gitu. Jadi kayak refleksi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita hanya bangga sama kegagalan yang terjadi berulang kali tanpa memaknai arti kegagalan itu sendiri, dan kita belajar dari kegagalan itu kalau kita mau belajar dan kalau kita mau mempelajari. Dalam artian kayak gini, udahlah aku asik-asikan aja jatuh cinta sama orang, ntar kalau gagal ya udah cari lagi. Nah itu kan kayak asik-asikan aja ya. Beda dengan aku pengen nih untuk memperbaiki kegagalanku sehingga aku ketemu sama orang yang benar-benar sayang. Oh. Kayak curhat. Mau dipancing ya? Mau dipancing? Enggak. Gitu. Memang. Gitu sih. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau aku lebih ke yang kedua sih. Kayak kenapa sih kok gagal mulu? Aku pengen belajar gitu biar aku nggak gagal mulu. Soalnya udah dibilang nih sama papaku 2023 harus menikah. Gitu. Pak, enggak Om. Mau ada yang nyari ini Om. Siapa? Hormat dulu. Gitu. Oke. Tadi kan kita sempat ngomongin yang ada apa? Gimana cara gimana orang tua berpengaruh dalam proses kita gitu kan. Pola pengasuhan dari orang tua seperti apa yang akhirnya berdampak pada saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga kita oh ini mencintai orang yang salah terus ya segala macam gitu. Itu pola yang kayak apa? Oke. Nah, jadi itu aku baca di sebuah buku namanya apa ya? Orang dewasa yang punya orang tua dengan emosi yang tidak matang gitu. Ketika kita sekali mencintai orang yang salah, kemungkinan kita akan mencintai orang yang salah itu dengan kriteria itu terus. Karena apa? Karena